urang bari zikir nafi isbat. La itu nafi, ilaha manfi, illa isbat, Allah musbat. Ini zikir nafi isbat. La tidak ada. Maksud tidak ada itu al ma'bud bihaq. Nang sebenarnya disembah tuh kadeda. Pokoknya kadeda beretaan. Cuma Allah di situ sudah ada. Jangan ditiadakan juga lah. La kadeda termasuk Tuhan, kadeda juga Allah Taala ya. Nah, pakapiran nama. Ilaha hanya ada Islam. Ilah kadeda pulang, kafir pulang. Allah hanya ada Islam pulang. Ini kalau ditiadakan beretaan. Jadi nang ditiadakan itu selain Allah. Ya. Misal nih orang nih anak sakaratul maut anak meninggal lalu nya berzikir la nya hak mati. Inya sudah mengerti paham maknanya selamatnya. Karena nang ditiadakan itu selain al-ma'bud bihaq. Nang selain sebenarnya disembah tuh itu ditiadakan bertahan. Adapun al-ma'bud bihaq di dalam la itu sudah ada. Ada sudah. Jadi ilaha illallah itu mah isbatakan aja lagi. Menetapakan aja, menyatakan bahwa dasar bujur-bujur ada gitu. Nah, ini masih daripada membahas tentang kalimat la ilaha illallah. Disabdakan oleh Rasulullah SAW, pernah Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujar Nabi Musa, ya Rabb, alimni syai'an alquruka bihi wa ad'u bihi. Ujar Nabi Musa, ya Allah ya Rabbi, tolong lajari ulun akan satu bacaan yang mana dengan bacaan itu ulun akan menyebut engkau ya Allah, dan dengan bacaan itu ulun akan berdoa meminta kepada engkau. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujar Allah taala, qul ya Musa, baca wahai Nabi Musa, la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah. Itu ujar Nabi Musa nih. Kan Nabi Musa ini bertitel kalamullah. Katujuh bapandir lawan Tuhan. Wa kallamallahu Musa taklima ya lah. Wa akhuhul apa Musa wa akhu Isa wa mukhatib ya lah. Jadi ujar Nabi Musa, ya Allah ya Rabbi. Ya Rabb, kullu ibadika yaqulu hadza. Kalau bacaan la ilaha illallah, ini seluruh hamba-hamba pian pun semuanya membaca la ilaha illallah. Ujar Nabi Musa nih. Jadi ujar Allah Ta'ala pulang, qul la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah wahai Musa. Lalu ujar Musa, la ilaha illa anta ya Rabb. Tidak ada Tuhan selain pian ya Allah. Inna ma yuridu syai'an takhusuni bihi. Ulun nih meminta lawan pian nang secara khusus. Artinya nang talain daripada nang lain. Ibarat minta ilmu atau minta amalan, ini nang agak sedikit rahasia. Nang lebih mendalam, nang lebih tinggi, nang lebih khusus, nang lain, talain pada nang lain. Maksud sidin nih. Jadi ujar Allah Ta'ala, wahai Musa, lau annas samawati wa sab'i, seandainya 7 lapis langit dan seluruh isi-isinya, dan pulang 7 lapis bumi beserta isinya diandak dalam satu timbangan, satu dacing. Kemudian kalimat la ilaha illallah itu pada wadah dacing nang sebutingin apa ngarannya nih? Napa piringannya kah? Nah piringannya, piringan daging nih diandaki 7 lapis langit dan bumi beserta isinya. Kemudian yang satunya ini diandak dengan kalimat la ilaha illallah. Malat bihinna la ilaha illallah, niscaya memberati oleh kalimat la ilaha illallah daripada beratnya 7 lapis langit dan bumi beserta isi-isinya. Artinya kada ada lagi yang paling hebat lain daripada la ilaha illallah. Kada ada lagi ya Tuhan. Anak mencari nang terlebih dalam, nang talain pada nang lain. Kada ada, nang ini bang sudah. Mon lain pada nang lain. Kalau pindah dasar lain, sasat ya lah.
Jadi la ilaha illallah ini sudah luar biasa. Bahkan ini menjadi keyakinan orang-orang bahari ialah mengambil barokah kalimat la ilaha illallah. Kabul. Berkat la ilaha illallah kabul. Padahal orang-orang dahulu itu ada tapi banyak berisi bacaan amalan yang macam-macam bacaan ialah kadang pantun-pantun aja cuma yakinnya luar biasa. Ujungnya tuh kada bisa tinggal berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi penurang. Jadi napa co aja kayak anu sakit karut kayak sini beparang. Buka yalah baju. Dijaba sih dia cok carucok di sini di atas kakayuan. Parut ikan mencucok hilangnya kata-kata huang berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ampi salinya. Bukan masalah nyongcok carucoknya itu ada ya lah. Nang berkat la ilaha illallahnya ini nah. Yakinnya tuh luar biasa. Namun yakin jadi ujar Tuhan ana inda zanni abdi menurut sangkaan hamba. Ada kita wayah ini ialah ilmunya banyak, yakinnya nang sedikit. Orang bahari ilmu ini istilah guru adalah pernah sidin mengucapkan ilmu di sini orang bahari kayak limbukut tapi yakinnya kayak gunung. Orang wayah ini ilmu kayak gunung, yakinnya kayak limbukut. Habis ayat kursi macam-macam dibaca, ya itu tadi tinggal sandal buka. Dasar panakut kata kawa. Biar ayat kursi dibacakan. Orang bahari bismillahirrahmanirrahim. Tapa lipet jalan, berjalan di atas banyak kau menyeberang. Wah ini tuntung sampai bolak dolin ya lah. Habijin Fatihah ya lah. Berjalan timbul juga kopiah. Sandal. Orangnya tinggal bedanya ya lah orang wahini orang bahari. Kayak apa supaya memperkuat yakin, menguatkan yakin tuh kayak apa? Ada lain jalannya dengan memperbanyak amal ibadah. Banyak-banyak beramal, banyak-banyak beribadah. Itu akan menebalkan keyakinan, memperkokoh dan memperkuat keimanan. Itu. Nah, dikatakan Al-Faqih rahimahullahu ta'ala, ujar sidin, "I'lam anna zikrullahi afdalu ibadah." Sepaling afdal daripada segala ibadat itu adalah zikrullah. Arti zikrullah itu ingat lawan Tuhan. Baik itu ingatnya di lisan untuk mengucap la ilaha illallah atau Allahu Allah atau hu itu termasuk zikir juga. Nah itu sepaling afdal ibadat zikrullah tadi. Adapun zikrullahnya fil qalbi artinya di dalam hati, zikir hati, hati mengingat. Muntong berzikir, hati mengingat. Muntong la ilaha illallah. Lalu hati itu mentasdikkan makna kalimat la ilaha illallah. Apa maknanya? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang sebenar-benarnya disembah terkecuali Allah. Apa maknanya lagi? La masyhuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disyuhud, yang dipandang terkecuali Allah. Artinya kadada pandangan hati selain daripada Allah. Itu makna la ilaha illallah. Atau maknanya lagi la maqsuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang dituju dan dimaksud yang sebenarnya terkecuali Allah. Bahkan surga pun bukan tujuan. Allah yang dimaksud. Nah itu maknanya. Hati mengingat, mulut berzikir. Nah itu ngaran zikrullah ya lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang kada sinkron antara muntung lawan hati. Kita nih berzikir, muntung la ilaha illallah, tapi hati layo kemana-mana. Apalagi kita tulak kasaruan, makan belum lagi. Padahal ditawari oleh bini di rumah makan kan lo, kan aja, saruan nyaman aja. Halnya panjang acara orang, awas acara, pemaulidan. Baca manakib ya lah, bahita pulang banyak macamnya ya lah, berzikir, zikirnya zikir nasib pulang, soalnya nong 70.000, betuntong lah, aja, doa haul pulang, tontong bahaul, bahasa pulang, doa kiparat ya, ada lakatan pang di muka, tontong kiparat, doa salamat ya pulang, ya Allah ya Rabbi.
kayak apa anak usul lagi untung la ilaha illallah mata ini kemana-mana kah ya sudah mah itu kasau tuntong juga sudah sampai nang panjang gulu mah dia ke dapur ya udah ciuman baunya nah dalam hati nih anu aja rawon ya lah dalam hati nih untung la ilaha illallah la ilaha itulah zikrullah lagi zikir rawon nah nang saikong lain dia ciuman nah jenengan saikong ini kayaknya sup nih ya lah nah, zikir sup ulang. Jadi kalau kita tahu hadir ke acara, memang dasar acara itu lawas, panjang, kita lebih baik makan di rumah dahulu. Lamun yang ada juga basango pian, berantang ya lah. Kayaknya pian menyalahkan ampun orang acara. Bemama ya lah. Kada masalah panjang handapnya acara orang, nanti memayakan nih belum makan nah, lapar itu memayakan. Nah, baik membawa mulai rumah. Nah lain acara nang handap-handap aja orang baruhan atau orang nang bahaul nah itu kawah aja ya lah artinya kawah aja temang ira-ira kemudian kita selalu ingat lawan Tuhan ya lah ma'rifat lawan Tuhan ini yang sangat artinya diharapkan di akhir umur kita di akhir kalam kita mengucap kalimat la ilaha illallah. Bahkan di dalam hadis Nabi itu man mata wa huwa yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sadiqan min qalbihi dakhalal jannah. Barang siapa ujar Nabi meninggal dunia bahwa walhal inya menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah itu dengan benar daripada lubuk hatinya maka orang itu dapat dipastikan dakhalal jannah ahli surga ini mudahan artinya keimanan kita ini bujur-bujur mantap sampai ke mati jangan dicabut jangan sampai berubah bergeser lagi keimanan penting benar ya lah menjaga iman ini penting benar jangan sampai berubah jangan sampai hilang makanya dijaga bujur-bujur iman itu ya guru ini kadang-kadang juga kan iman nih milas orangnya jangan nanti lain imannya nih ngaran orang nah ini masih daripada membahas tentang kalimat la ilaha illallah. Nah itu yang pertama adab kita lawan mungkar nakir artinya banyak kita itu berzikir siang dan malam. Yang kedua ditasdikkan maknanya di dalam hati di dalam hatinya pula. Nah jadi makna kalimat la ilaha illallah yang diucapkan di muntung itu dibenarkan oleh hati dengan maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Kadada yang sebenar-benarnya disembah selain daripada Allah. Ini jarang bahari zikir nafi isbat. La itu nafi, ilaha manfi, illa isbat, Allah musbat. Ini zikir nafi isbat. La tidak ada. Maksud tidak ada itu al ma'bud bihaq. Nang sebenarnya disembah tuh kadada. Pokoknya kadada beretan. Cuma Allah di situ sudah ada. Jangan ditiadakan juga lah. La kadada termasuk Tuhan kadada juga Allah Taala ya. Nah, pakapiran nama. Ilaha hanya ada Islam. Ilah kadada pulang kafir pulang. Allah hanya ada Islam pulang. Ini kalau ditiadakan bertahan. Jadi nang ditiadakan itu selain Allah. Ya. Misal nih orang nih anak sakaratul maut anak meninggal lalu nya berzikir la nya hak mati. Inya sudah mengerti paham maknanya selamatnya. Karena nang ditiadakan itu selain al-ma'bud pihak. Nang selain sebenarnya disembah tuh itu ditiadakan bertahan. Adapun al-ma'bud bihaq di dalam la itu sudah ada. Ada sudah. Jadi ilaha illallah itu mah isbatakan aja lagi. Menetapakan aja. Menyatakan bahwa dasar bujur-bujur ada mentuna. Kan nyamannya orang ya lah. Apalagi sampai tuntung mengucapkan la ilaha illallah ya lah. Tapi kalau orang-orang yang sudah basah lisannya berzikir lawan Allah, hatinya selalu ta'aluk lawan Allah. Ketika sakaratul maut tetap ingat lawan Tuhan. Orang yang rancak berzikir lawan Allah itu karena ia akan mendapatkan 5 macam.
Ada 5 perkara yang bagus yang didapatkan oleh orang-orang yang senang, orang-orang yang sering berzikir kepada Allah. Apa yang ingin dapatkan? Pertama, inna fihi ridallahi ta'ala. Nomor 1, orang yang senang sering berzikir kepada Allah, ini mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini paling tinggi sudah. Mendapatkan ridha Allah itu paling tinggi sudah. Makanya di dalam Dalailul Khairat itu dimulai Fatihahnya apa? Al-Fatihata li ridhaillahi ta'ala. Minta supaya mendapatkan ridha Allah dalam setiap amal ibadah. Amunnya Tuhan ridho barataan sudah dapat sudah. Amunnya Tuhan kada ridho kada senang, fala ubali jatuhan. Aku kada peduli, biar banyak ibadahnya, biar banyak amalnya. Amunnya sudah Tuhan kada senang, kada usah ka Tuhan kita aja mengindahkan. Orang ini nak kada senang, misalnya lawan kita, kayak apapun kebaikan kita, tetap kada diperdulikannya lagi. Kada senang sudah. Kita ini nyata-nyata berbuat baik, memberi makanan. Tapi kalau orang sudah kada senang, jangankan memakan. Yalah, makanan tadi, bahkan dibuangnya. Ngalih orang sedang kasangka jahat, orang kada senang ya lah. Tapi orang tuh ridho, senang sudah, mengapa aja lah, baik terus, bagus terus. Coba yang kita cari itu ridha Allah, bukan ridha khalqi, bukan ridhanya makhluk. Itu gayatun la tudrak. Kadada nang kawanya orang hendak mendapatkan ridha manusia itu kadada. Supaya manusia itu senang berdatang kadada nang kawanya. Kayak apa aja bagusnya baiknya tetap ada aja nang kada senang dan kada katuju. Pasti sudah ya lah. Bapak kayak apa nang kita fokusakan itu kepada orang-orang nang senang lawan kita. Kalau orang yang kada senang lawan kita, itu kita pikirkan, aduh, kenapa aku ini dimusuhi, kenapa aku ini dipitnah, kenapa ya lah. Itu membuat seorang sakit hati. Jadi kan itu peduli. Yang penting kita dalam kebaikan. Yang kedua pulang, annahu yazidu bil hirsi ala ta'at. Orang yang senang berzikir itu karena akan mendapatkan nur daripada zikir itu, sehingga kebaikan yang lain itu mudahnya menggawi. Kebaikan yang lain itu mudah. Kenapa? Karena sudah mendapat nur daripada zikir yang istiqomah yang amalkan tadi. Nah, jadi menambah kesenangan, kegembiraan hati untuk melakukan kebaikan yang lain. Artinya pintu-pintu ibadah lain itu terbuka berataan. Yang ketiga, an-nafi hirzan minasyaitan idza kana zakiran lillahi ta'ala. Selama inya berzikir, maka selama itu inya dijaga, dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan. Dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan. Yang keempat pulang, annahu fihi riqqatul qalb, dan inya akan diberikan Allah taala lembut hati. Kalau hati itu lembut, mudah menerima ilmu, mudah menerima nasihat, itu tanda hati lembut, riqqatul qalb. Sebaliknya orang yang keras hati sulit menerima nasihat, itu sulit. Ibadah itu mantul. Jangankan masuk telinga kanan, telinga kiri, masuk jalan telinga kanan, keluar telinga kanan. Itu artinya membulik mantul ya lah. Jakanya nang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ada harapan singgah. Ini membulik. Itu tanda hati itu keras ya lah. Bah kayak apa, banyak ibadah zikir. Insyaallah hati itu tipis, hati itu lembut, nasihat itu mudah masuk. Siapapun yang memberi nasihat, walau misalnya kekanakan, karena hatinya sudah lembut, nasihat itu mudah masuk. Kalau hati keras ya lah, jangan kekanakan nang doha pada seorang madahi itu manjul juga. Tahu menjibril langsung madahi ya lah. Nah yang kelima pulang, ayam na'ahu minal ma'asi, orang yang sering berzikir kepada Allah, nur itu karena akan mencegah dirinya daripada perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat. Ditanamkan Tuhan dalam hatinya rasa pahit, kada nyaman dengan gawian-gawian dosa. Jadi sebagaimana
orang-orang yang sudah diberi Allah Ta'ala lezatnya dalam taat, manisnya dalam ibadat, maka ia akan merasakan pahit dalam gawian maksiat. Seperti itu juga sebaliknya, orang-orang yang ahli dosa dalam gawian dosanya, gawian maksiatnya luar biasa nyaman dan manisnya, maka ia merasa pahit dengan pekerjaan ibadah. Orang nih mahir montong nyambati orang, mahir menggibah orang, mahir mengadu domba orang. Lalu montongnya dibawa zikir, dibawa bacaan ya Allah, beratnya. Dibawa bersalawat, berat. Akibat apa ya tadi? Karena manis sudah montong ini dengan gawian-gawian dosa. Tapi kalau ini dibiasakan, dilawan, mujahadahnya, maka akan diberi Allah Ta'ala karena manisnya dalam taat dibalik gawian dosa. Ulah mangkada nyaman. Amin. Kebalikannya lah. Tapi itu ada mujahadah, perlu proses. Ya lah, kadang langsung toh ada. Kita dahulu nang merubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kitanya dulu nah hendak berubah menjadi baik. Nah, itu 5 keutamaan hasil daripada orang yang zikir lawan Tuhan. Adapun adab yang ketiga pulang, jangan jasidin berkata-kata dusta. Nah, hati-hati oleh mudahan muntung kita diselamatkan daripada dusta. Ujar Nabi ayatul munafik salah satu. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadasa kadzaba, apabila berpandir hingga berdusta. Oh, tanda itu ya. Wa idza tumina khana, bila ia diberi amanah khianat. Wa idza wa'ada akhlafa, bila ia berjanji pasti menyalahi. Jadi nih nang 3 macam nih, nang ujar Nabi ini bukan ujar ulun lah. Ujar Nabi ada hadisnya. Tanda orang munafik itu 3. Pertama, apabila berpandir hingga ke-7 berdusta. Apabila diberi amanah hingga ke-7 khianat. Apabila berjanji hingga menyalahi. Nang 3 ini, ini tanda sifat munafik. Ini ilmu itu seperti cermin. Lalu ilmu itu kita cerminkan ke diri kita. Adakah bilanya ada, kita cepat-cepat bertaubat, mudahan kita selamat. Itu. Jadi ilmu itu kayak itu. Kalau kita kada baca ramin, kita ini kada tahu adakah kunat. Pokoknya rasa pembungasnya itu bang terus ya Allah. Rasa pacantiknya bangnya kita. Tapi ketika melihat di caramin, oh ada bang sekalinya kunat nah. Oh ada jerawat nah. Oh banyak sekalinya. Nah kayak itu juga ilmu. Jadi kita cara menakkan ke diri, bujur ada di diri kita ini nah sifat pendusta, sifat khianat, sifat menyalahi janji ada, ayo dibuangi. Taubat lawan Tuhan. Itu gesan seorang. Ini gak ada orang nang diulah caramen. Han ya kalau aja kada lain lagi si anu tuh aja. Ada tuh aja dah. Ketiganya pulang tuh aja. Padahal pada seorang nang iyanya. Jadi jangan ke orang, ke diri kita ya lah, ke diri kita. Nah jadi orang yang berdusta itu termasuk di antara sifat orang-orang munafik ya lah. Ujar Nabi wa iyyakum wal kadziba, jauhilah sifat dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena sifat dusta itu akan membawa kepada kefujuran, membawa kepada dosa, kezaliman. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan sifat dosa, kezaliman itu karena membawa orang tadi kepada neraka pula. Jadi sifat dusta itu akan menjadikan karena orang tadi berbuat zalim, timbul permusuhan. Gara-gara dusta timbul orang kada percaya lagi. Dan kita diberi sifat jujur amanah ya lah. Babian kada kegempangan. Orang di akhir zaman ini nang dicari itu kejujuran. Kalau mencari orang pintar banyak, tapi yang benar sedikit. Apalagi kita nih lawan Tuhan, diuji oleh bujur garang kita nih bepada ulun beriman ya Allah lawan pian.
amanna, kami beriman lawan pian. Ahasiban nas, apakah mereka manusia menyangka ketika mereka mengatakan kami beriman wahum la yuftanun, lalu mereka itu kada diuji lah, diuji Tuhan keimanan kita, diuji lah. Itu adabnya kita lawan kan akhir jangan berdusta. Apalagi misalnya sudah dalam kubur, kada kau lagi berdusta, untung kada kau lagi bepandir. Al yawma nakhtimu ala afwahihim, ya lah. Pada hari itu muntungnya sudah dipatre sudah. Dan apa nang bepandir? Wa tukallimuna aidihim, nang bepandir te tangan kana. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini betis jadi saksi kan. Bujur ujar tangan. Iya ay nang kiri. Ulun saksinya aja betis. Apalagi. Nah, ada kawan malis lagi. Nah, yang keempat adabnya pulang, hendaklah kita memeliharakan akan mukmin. Artinya sesama orang-orang yang mukmin, sesama beriman, saling menghormati, saling memuliakan, saling menghargai. Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang yang Islam sempurna keislamannya adalah orang Islam lainnya itu selamat daripada kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Artinya orang lain itu kada terganggu, selamat daripada kejahatan lisannya. Lisannya kada pernah mencaci maki, menggibah, adu domba. Kemudian tangannya kada pernah menzalim lawan orang lain. Maka muslimnya itu adalah muslim yang sempurna, Islam yang selamat. Inya senang dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian kita menjadi orang nang Islam, nang bagus, nang baik, ya lah. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Tanda orang nang Islam bagus keislamannya, tarkuhu malayani, meninggalkan perkara-perkara yang kada berfaedah, apalagi perkara-perkara dosa. Jadi manusia ini terbagi tiga. Ada manusia itu kayaknya lebih mengutamakan urusan akhirat daripada urusan dunia. Ini kalau urusan akhirat, urusan kebaikan itu lebih diutamakannya, mengalahkan urusan dunianya. Walaupun ini ada kepentingan dengan urusan dunia, tapi kepentingan akhirat itu lebih diutamakan. Makanya malam ini kan kita sebenarnya nyaman nih. Apa ya kira-kira lah? Goreng lah. Ada juga yang santai duduk sambil di muka TV ya lah. Ya kalau yang nyaman nih, ini kan urusan kepentingan nafsu kita nih, dunia kita. Tapi kalau mengalahkan dengan urusan akhirat dibawa menuntut ilmu. Nah ini tanda ciri orang yang beruntung. Tanda orang yang beruntung. Ada satu golongan orang itu lebih mengutamakan urusan dunianya, mengenyampingkan, paslah bahasanya, mengenyampingkan ialah urusan akhirat. Yang ada peduli. Yang penting urusan dunianya beres, yang penting urusan dunia selesai. Yalah. Nah ini golongan ini orang-orang yang rugi, orang-orang yang kada beruntung. Kalau orang mau utamakan akhirat meninggalkan dunia, ini orang beruntung. Ada yang ketiga, urusan dunia lawan urusan akhirat ini imbang. Antara dunia ya digawe kerjaan, akhirat ini gawe kerjaan juga. Ini imbang nih. Kalau pertama tadi kan tak banyak akhirat daripada dunia, ini orang beruntung. Yang kedua, lebih banyak dunia daripada akhirat, ini orang yang kada beruntung. Yang ketiga ini sama. Nah, golongan yang ketiga antara dunianya dan akhirat sama. Nah, ini orang yang untung-untungan. Untung-untungan. Apabila ini memang dasar selamat, termasuk golongan pertama, orang beruntung. Bila ini kada selamat, termasuk golongan yang kedua, kada beruntung. Ini kan dua aja, kada beruntung atau amannya kada beruntung, berarti apa? Beruntung, lamunnya beruntung, lamunnya beruntung ya lah, atau kada beruntung.
Nanang ketiga nama antara nih untung-untungan. Belinya taka pertama buntung, beli taka yang kedua golongannya ya kan jadi buntung. Nah memang berat banget lah. Artinya berlawanan lawan nafsu kita. Sebenarnya akhirat yang kita kerjakan ini pun gagasan kita juga, bukan orang lain. Man amila sholihan fali nafsi. Barang siapa beramal soleh, maka itu untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Bukan untuk orang lain. Nang menerima hasilnya itu nang manggawi. Siapa nang makan, itu nang kanyang. Kalau bang misalnya kawan nih makan, ada sing kanyangan, tanya nang tiga nang mariga, jelah, kada mau. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Artinya tinggal kita aja lagi, kitanya aja lagi. Ilmunya ada, majelisnya ada, gurunya ada, awaknya sehat, waktunya ada. Ini kitanya mau kah kada? Atau kada lah? Artinya sudah disampaikan, sudah dikisahkan. Nah itu tergantung di bawah tapi masing-masing lagi ya Allah. Mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pun aturan kita kepada timbangan mizan. Nah, ini karena timbangan antara amal baik dan amal buruk ketika di padang mahsyar, penentuan apakah berat kebaikan atau berat kejahatannya. Nah, insya Allah akan datang. Mudahan sehat panjang umur dan diberikan istiqomah dan diberikan husnul khatimah ala hazin ya wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum